Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Rifda Prilia dengan NIM 186235009. Saya dari Prodi PG PAUD kelas karyawan Bapak. Baik, izin Bapak, saya ingin menjelaskan tentang judul skripsi yang ingin saya ajukan, yaitu pengaruh penggunaan buku cerita kata ajaib sopan santun anak usia 4-6 tahun. Baik, di sini ada latar belakang. Anak usia dini perlu dibiasakan berperilaku sopan santun sejak dini. Saat ini masih banyak anak yang belum terbiasa menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan membaca buku cerita yang berisi nilai moral, guru dapat menanamkan adab dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya di sini ada variabel Y, yaitu kemampuan anak dalam menunjukkan perilaku sopan seperti berbicara dengan santun, menghargai orang lain, serta membiasakan untuk mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Selanjutnya ada variabel X, yaitu media pembelajaran berupa cerita bergambar yang mengandung nilai-nilai sopan santun dan pesan moral untuk membentuk karakter anak secara lembut dan menyenangkan. Baik, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, anak belum terbiasa mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Poin yang kedua, pembiasaan sopan santun belum menjadi fokus utama dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru belum memanfaatkan media buku cerita secara optimal. Di sini ada batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh penggunaan buku cerita kata ajaib sebagai media pembelajaran terhadap perilaku sopan santun anak usia 4-6 tahun di TK Tadikapuri cabang Klender yang bertepat di Jakarta Timur. Batasan ini mencakup 2 poin. Yang pertama yaitu subjek penelitian anak adalah kelompok A dan kelompok B yang usianya 4-6 tahun. Yang kedua ada objek penelitian difokuskan pada perilaku sopan santun yang ditunjukkan melalui kebiasaan mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Oke, di sini ada rumusan masalah yang juga terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, apakah ada terdapat pengaruh penggunaan buku cerita kata ajaib terhadap sopan santun anak usia 4-6 tahun? Poin yang kedua, seberapa besar pengaruh buku cerita terhadap kebiasaan anak dalam mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Selanjutnya ada manfaat penelitian menjadi 2 poin juga. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu PAUD, terutama dalam bidang pengembangan karakter dan moral anak usia dini melalui media buku cerita. Poin yang kedua yaitu manfaat praktis yang juga bisa dibagi menjadi 3 poin, yaitu pertama bagi guru sebagai alternatif media pembelajaran nilai sopan santun. Yang kedua bagi anak untuk membentuk kebiasaan berbicara sopan. Dan yang ketiga bagi sekolah untuk mendukung program pembentukan karakter anak sejak usia dini. Di sini juga ada kajian teori yang terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada menurut Harlock pada tahun 2017, anak usia 4-6 tahun sudah mulai memahami konsep benar dan salah serta meniru perilaku orang dewasa. Oleh karena itu, lingkungan sekolah dan keluarga berperan penting dalam membentuk kebiasaan sopan santun. Yang kedua ada menurut Adawiyah dan Nur Hasanah pada tahun 2020 menemukan bahwa penggunaan buku cerita bergambar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berperilaku sopan terhadap teman, guru, dan juga orang tua dan juga orang sekitar. Selanjutnya di sini ada kajian pustaka yang terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada menurut Mariani pada tahun 2021 menemukan bahwa pembiasaan membaca cerita bergambar dapat menumbuhkan kebiasaan anak dalam mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Yang kedua ada menurut Wulandari pada tahun 2023 menyatakan bahwa media cerita moral efektif dalam pembentukan karakter anak karena menghadirkan contoh seperti perilaku sopan yang mudah ditiru. Yang ketiga ada menurut Amalia dan Sari pada tahun 2021 menegaskan bahwa kegiatan literasi berbasis cerita dapat memperkuat nilai-nilai adab dan budi pekerti pada anak usia dini. Oke, di sini ada kerangka berpikir. Buku cerita kata ajaib digunakan oleh guru untuk menanamkan perilaku sopan santun anak usia 4-6 tahun. Melalui kegiatan membaca dan bercerita, anak yang pertama bisa melihat contoh perilaku tokoh dalam cerita. Yang kedua bisa menirukan ucapan sopan seperti tolong, maaf, dan terima kasih. Yang ketiga dibiasakan dan diberi penguatan oleh guru, yaitu dengan membiasakan seperti saat anak butuh bantuan, kita membiasakan mereka dengan
Kalau butuh bantuan bilangnya apa, seperti apa. Jika sudah diberi bantuan, jangan lupa mengucapkan apa. Oke, yang selanjutnya ada terbentuk kebiasaan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada hipotesis penelitian yang terbagi menjadi 2 poin juga, yaitu ada hipotesis umum atau hipotesis induk. Ada pengaruh penggunaan buku kata ajaib terhadap sopan santun anak usia 4-6 tahun. Yang kedua ada hipotesis khusus atau hipotesis operasional. Yang pertama ada buku cerita membuat anak berbicara lebih sopan. Yang kedua, anak lebih sering mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Dan yang ketiga, buku membantu membiasakan perilaku sopan santun di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitarnya. Oke, di sini ada tujuan penelitian yang terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, untuk mengungkapkan adanya pengaruh penggunaan buku kata ajaib. Yang kedua, untuk menganalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap perilaku sopan santun pada anak usia dini. Selanjutnya di sini ada metode penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen sederhana yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan buku cerita kata ajaib terhadap perilaku sopan santun anak usia 4-6 tahun. Baik, di sini ada tempat dan waktu penelitian yang dilaksanakan di TK Tadikapuri Cabang Klender Jakarta Timur pada tahun ajaran 2025-2026, tepatnya pada semester ganjil, yaitu bulan November sampai dengan Januari 2026. Di sini ada populasi penelitian. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh anak yang berusia 4 sampai dengan 6 tahun di TK Tadikapuri pada tahun ajar 2025-2026 yang berjumlah 20 anak. Selanjutnya di sini ada sampel penelitian. Jumlah populasi sebanyak 20 anak dan merujuk pada tabel penelitian jumlah sampel dari Isaac dan Mitchell dengan tingkat kesalahan atau error rate sebesar 5%. Berdasarkan tabel tersebut, untuk populasi 20, jumlah sampel yang direkomendasikan adalah 19 anak. Selanjutnya di sini ada teknik pengambilan data, yaitu dengan menggunakan instrumen. Ya, di sini ada 2 instrumen, yaitu ada instrumen variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X, berdasarkan teori Nurgiyantoro pada tahun 2018, buku cerita anak merupakan media pembelajaran yang mengandung nilai-nilai moral dan karakter, serta berfungsi untuk membentuk kepribadian anak yang melalui tokoh atau alur cerita yang menarik. Yang kedua ada variabel Y, berdasarkan teori Licona pada tahun 1991, sopan santun merupakan bagian dari pendidikan karakter yang mencerminkan sikap menghormati, menghargai, dan berbicara baik dengan orang lain, orang tua, atau teman. Di sini ada teknik pengambilan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kuantitatif karena data diperoleh dari hasil pengisian angket atau kuesioner dan observasi dengan menggunakan skala Likert, yaitu dengan poin 1 sampai dengan 4. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, tingkat perilaku sopan santun anak usia 4 sampai dengan 6 tahun sebelum dan sesudah menggunakan buku cerita kata ajaib. Yang kedua ada meningkatkan tingkat penggunaan buku cerita kata ajaib sebagai media pembelajaran dalam penanaman nilai sopan santun. Yang ketiga ada pengaruh antara penggunaan buku cerita kata ajaib variabel X terhadap sopan santun anak usia 4 sampai dengan 6 tahun, yaitu variabel Y. Oke, selanjutnya di sini ada hipotesis statistik. Yang pertama ada hipotesis 0. Tidak ada pengaruh signifikan antara penggunaan buku cerita kata ajaib dan sopan santun anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Yang kedua ada hipotesis alternatif. Ada pengaruh signifikan antara penggunaan buku cerita kata ajaib dan sopan santun anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Kriteria pengujian, jika signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Berarti ada pengaruh yang signifikan. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang sudah saya cantumkan, Bapak. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.